Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4. Kami akan membahas materi tentang persamaan diferensial homogen. Kami kelompok 4 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Alif Ubaidillah, Miftahul Mufliha, Ejariani, Muhammad Rizky, dan Sudarmin. Oke, baik. Langsung saja kita menuju ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi PD homogen. Dari definisi, fungsi fx, y disebut fungsi homogen berderajat n jika memenuhi fungsi f tx, ty sama dengan t pangkat n kali fx, y. Jadi ketika kita dapat fungsi fx, y, kita ingin menguji apakah dia homogen atau tidak, kita ganti x-nya dengan tx dan y-nya dengan ty. Sehingga nanti kalau hasilnya sama dengan t pangkat n dikali fx, y dengan t adalah konstanta, maka fungsi itu adalah fungsi yang homogen. Nah, dapat dilihat pada contoh. Yang pertama, fx, y itu 3x kuadrat y pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4 kali y. Nah, kita ganti x-nya dengan tx dan y-nya dengan ty, sehingga 3tx kuadrat kali ty pangkat 3 dikurang 2tx pangkat 4 kali ty itu sama dengan t pangkat 5 dikali 3x kuadrat t pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4y. Nah, jadi hal ini sama dengan t pangkat 5 dikali fx, y. Maka ini adalah fungsi yang homogen dengan berderajat 5. Selanjutnya pada fungsi kedua, gx, y, yaitu sama dengan 4x pangkat 2 tambah 2x pangkat 2 y pangkat 2. Nah, kita uji homogennya dengan x yang kita ganti dengan tx dan y kita ganti dengan ty, sehingga 4tx dikali ty kuadrat tambah 2tx kuadrat ty kuadrat itu sama dengan t pangkat 3 dikali 4xy kuadrat tambah t pangkat 4 kali 2x kuadrat y kuadrat. Nah, pada contoh yang kedua, t pangkat 3 dan t pangkat 4 ini adalah bukan variabel yang sama. Jadi ini bukan merupakan fungsi homogen dan derajatnya juga tidak sama. Andaikan keduanya ini derajatnya yang sama, maka bisa kita kelompokkan t pangkat 3-nya atau t pangkat 4-nya itu sama-sama t pangkat 4, bisa kita kelompokkan. Dia membentuk perkalian t pangkat 4 kali fungsi gx, y. Nah, namun pada contoh 2 ini bukan merupakan fungsi homogen. Selanjutnya, pertemuan diferensial berbentuk mx, y kali dx tambah nx, y kali dx dy sama dengan 0. Disebut PD homogen jika mx, y dan nx, y keduanya fungsi homogen berderajat sama. Atau misalkan PD berbentuk dy per dx sama dengan fx, y sama dengan mx, y per nx, y. Maka PD tersebut adalah PD homogen jika memenuhi f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n kali mx, y sama dengan lambda pangkat n kali nx, y sama dengan fx, y. Artinya ya, jika ada dua fungsi yang berbeda, maka kalau kita ingin uji homogennya, maka lambdanya itu harus sama pangkatnya. Dengan lambda ini sembarang konstanta. Nah, lebih jelasnya akan jelaskan pada contoh soal berikut ini. Selanjutnya akan jelaskan contoh soal oleh rekan saya. Langkah-langkah penyelesaian PD homogen. Langkah pertama, substitusikan y sama dengan fx atau v sama dengan y per x dan dy sama dengan v dx tambah x dv atau dy per dx sama dengan v tambah dv per dx. Langkah kedua, bawa PD ke bentuk PD peubah pisah dalam bentuk v dan x. Langkah ketiga, selesaikan dengan integral. Langkah keempat, substitusikan v sama dengan y per x untuk mendapatkan kembali variabel semula. Pembahasan contoh soal PD homogen. Contoh pertama, x
pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dx tambah 3xy kuadrat dy sama dengan 0. Penyelesaian uji homogen M x, y sama dengan x pangkat 3 tambah y pangkat 3, di mana x-nya diganti menjadi tx, ty sama dengan tx pangkat 3 tambah ty pangkat 3 sama dengan t pangkat 3 dalam kurung x pangkat 3 tambah y pangkat 3 sama dengan lambda m dalam kurung x, y. N dalam kurung x, y sama dengan 3x y pangkat 2. N sama dengan tx, ty sama dengan 3 dalam kurung tx dalam kurung ty pangkat 2 sama dengan t pangkat 3 dalam kurung 3x y pangkat 2 sama dengan t pangkat 3 n dalam kurung x, y. Karena kedua PD di atas berderajat sama, maka PD di atas adalah PD homogen. Penyelesaian PD. Substitusikan Y sama dengan Vx dan dy sama dengan V dx tambah X dv, maka PD berubah menjadi X pangkat 3 tambah V dx pangkat 3 dx tambah 3x V dx pangkat 2 dalam kurung V dx tambah X dv sama dengan 0. X pangkat 3 tambah V pangkat 3 X pangkat 3 dx tambah 3V kuadrat X pangkat 3 dalam kurung V dx tambah X dv sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan 1 per V kuadrat tambah V menjadi 1 per V kuadrat tambah V dx tambah 3 dalam kurung V dx tambah X dv sama dengan 0. 1 per V kuadrat tambah V dx tambah 3V dx tambah 3X dv sama dengan 0. 1 per V kuadrat tambah dv dx tambah 3x dv sama dengan 0. Selanjutnya kita integralkan menjadi integral dx per 3x tambah integral V kuadrat per 1 tambah 4 dv pangkat 3 sama dengan C. 1 per 3 ln X tambah 1 per 12 ln 1 tambah 4V pangkat 3 sama dengan C. 4 ln X tambah ln 1 tambah 4V3 sama dengan 12C. Ln X pangkat 4 tambah ln 1 tambah 4V pangkat 3 sama dengan 12C. X pangkat 4 dalam kurung 1 tambah 4 Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan E pangkat 12C. X pangkat 4 dalam kurung 1 tambah 4 Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan K. Jadi penyelesaian umum PD X pangkat 4 dalam kurung 1 tambah 4 Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan K, di mana K menjadi konstantanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2. Soalnya itu dy per dx sama dengan 2y tambah x per x. Di sini kita selesaikan yang pertama itu kita uji homogen. M dalam kurung x, y sama dengan 2y tambah x. Lambda x, lambda y sama dengan 2 dalam kurung lambda y tambah lambda x sama dengan lambda dalam kurung 2y tambah x sama dengan lambda m dalam kurung x, y. Selanjutnya n dalam kurung x, y sama dengan x dalam kurung x, y, lambda x, lambda y sama dengan lambda x sama dengan lambda m dalam kurung x, y.
Jadi pada PD di atas adalah PD homogen. Selanjutnya penyelesaian PD. dy per dx sama dengan dy tambah x per x sama dengan 2 y per x tambah 1. Pertama substitusi v sama dengan y per x dan dy per dx sama dengan v tambah dv per dx. Maka PD berubah menjadi y tambah x dv per dx sama dengan dv tambah 1. Kemudian x dv per dx sama dengan dv tambah 1 kurang x kurang v. Selanjutnya x dv per dx sama dengan v tambah 1. X dv sama dengan v tambah 1 dx. Kemudian kita integralkan. Integral 1 per v tambah 1 dv sama dengan integral 1 per x dx. Integral dari 1 per x itu ln v tambah 1 sama dengan ln x tambah c. Ln v tambah 1 kurang ln x sama dengan c. Ln v tambah 1 per x sama dengan c. V tambah 1 per x sama dengan E pangkat C. V tambah 1 sama dengan EX pangkat C. Kemudian kita substitusi V sama dengan Y per X. Diperoleh Y per X tambah 1 sama dengan XE pangkat C. Kemudian Y tambah X per X sama dengan XE pangkat C. Kemudian y tambah x sama dengan x kuadrat yc. Yx sama dengan x kuadrat ec kurang x. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial y kali x yx sama dengan x kuadrat e pangkat c kurang x. Selanjutnya nomor 3, untuk persamaan diferensialnya itu sama dengan dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat per 2x y. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial di atas, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah uji persamaan diferensial tersebut apakah dia homogen atau tidak. Ketika persamaan diferensial homogen, maka kita bisa melanjutkan penyelesaian persamaan diferensialnya. Nah, untuk soal dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat per 2xy, di mana mx, y-nya sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, dan untuk nx, y-nya itu sama dengan 2xy. Nah, selanjutnya untuk x, y itu kita misalkan dengan tx, ty. Jadi untuk variabel x dan y itu kita ubah menjadi tx, ty. Nah, untuk mx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, di setiap variabel x, y itu kita ganti dengan, untuk variabel x diganti menjadi tx, dan untuk variabel y kita ganti dengan ty. Jadi m tx, ty sama dengan tx kuadrat ditambah ty kuadrat, itu ketika dioperasikan maka sama hasilnya dengan t kuadrat dikali x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan t kuadrat. Jadi nilai dari mx, y sama dengan t kuadrat. Selanjutnya untuk nx, y sama dengan 2xy. Untuk setiap variabel x kita ganti dengan tx, dan untuk setiap variabel y itu kita ganti juga menjadi ty. Jadi untuk n tx, ty sama dengan 2tx dikali ty. Nah, ketika kita operasikan 2tx ty itu hasilnya sama dengan t kuadrat 2xy. T kuadrat 2xy sama dengan t kuadrat. Untuk nx, y hasilnya t kuadrat. Jadi dapat disimpulkan karena kedua persamaan diferensial di atas itu berderajat sama, maka persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial homogen. Nah, untuk
Selanjutnya, karena terbukti bahwa persamaan diferensial ini adalah homogen, maka kita lanjutkan penyelesaian persamaan diferensialnya dengan mensubstitusi F sama dengan, substitusi V sama dengan Y per X, dan dy per dx itu sama dengan V tambah X dV per dx. Maka persamaan diferensialnya berubah menjadi, untuk dy per dx kita ubah menjadi V tambah X dV per dx, dan untuk V-nya kita ubah menjadi Y per X. Maka persamaannya menjadi V tambah X dV per dx sama dengan 1/2 V tambah 1/2 kali V. Dari persamaan di atas, maka kita pindahkan variabel V ke kanan menjadi X dV per dx sama dengan 1/2 V tambah 1/2 kali V dikurang V. Nah, selanjutnya kita kurangkan V dikurang V, maka hasilnya X dV per dx sama dengan 1/2 V dikurang 1/2 V kali V. Nah, karena dilihat dari persamaannya, maka 1/2 V dikurang 1/2 kali V itu berbeda penyebutnya, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka X dV per dx itu sama dengan 1 kurang V kuadrat per 2V. Maka X dV-nya ini kita pindahkan dx-nya ke kanan, maka dx-nya menjadi perkalian. Jadi tersisa X dV di ruas sebelah kiri, dan di ruas sebelah kanan itu sama dengan 1 dikurang V kuadrat per 2V dx. Nah, kemudian dilihat dari persamaan tadi sebelumnya, kita kali silang, maka menghasilkan 2V per 1 kurang V kuadrat dV sama dengan 1/X dx. Nah, setelah melihat persamaannya ini di ruas kiri persamaan dengan variabel V dan di sebelah kanan dengan variabel X, maka kita sudah bisa mengintegralkan kedua ruasnya. Jadi integral 2V per 1 kurang V kuadrat dV sama dengan integral 1/X dx. Nah, dilihat dari bentuk integralnya, maka ini sangat mudah. Kita bisa langsung ruas kanan kita bisa tahu jawabannya bahwa 1/X itu ketika diintegralkan maka menjadi ln X, dan untuk di sebelah kiri kita perlu memisalkan terlebih dahulu. Tapi di sini langsung saja, hasil dari integral 2V per 1 kurang V kuadrat dV itu sama dengan min ln 1 kurang V kuadrat sama dengan ln X tambah C. Nah, setelah itu ln X itu kita pindahkan ke ruas kiri, maka akan berubah tanda otomatis. Yang awalnya positif, ketika kita pindah ruaskan maka akan berubah tanda menjadi negatif. Jadi min ln 1 kurang V kuadrat dikurang ln X sama dengan C. Nah, kita mengingat kembali sifat logaritma ketika A kurang B itu bisa ditulis juga menjadi A per B, seperti pada persamaan yang saya tuliskan, yang saya ketik di sini, min ln 1 kurang V kuadrat dikurang ln X itu bisa sama dengan min ln 1 kurang V kuadrat per X sama dengan C. Kemudian min 1 kurang V kuadrat per X sama dengan E pangkat C. Nah, kemudian kita pindah ruaskan penyebut pada ruas kiri ke kanan, maka
akan ketika kita pindah ruaskan, maka yang awalnya di ruas kiri itu sebagai penyebut, maka di ruas kanan itu dia akan menjadi perkalian. Jadi min 1 ini min dikali ke dalam kurung, maka min dikali 1 itu akan menghasilkan min 1, dan min dikali min V kuadrat itu akan menjadi tanda positif. Menjadi min 1 tambah V kuadrat sama dengan XE pangkat C. Nah, setelah kita melihat persamaannya, maka kita substitusikan kembali di mana V itu sama dengan Y per X, maka kita peroleh min 1, di mana V kuadratnya itu kita ubah menjadi Y per X. Maka berubah menjadi min 1 tambah Y pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan X kali E pangkat C. Nah, karena min 1 tidak memiliki penyebut, dan di sini penyebutnya tidak sama, maka kita ubah min 1 itu sebagai min X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan XE pangkat C, dan dioperasikan maka akan menghasilkan min X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 E pangkat C. Nah, setelah itu Y pangkat 2 sama dengan, kita misalkan bahwa E pangkat C itu sama dengan K. Jadi untuk E pangkat C kita ganti menjadi K, sehingga persamaannya menjadi Y pangkat 2 sama dengan K X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Ini min yang X pangkat 2 kita pindahkan ke ruas kanan, yang awalnya di ruas kiri tandanya negatif, ketika dipindahkan itu akan berubah tanda menjadi tanda positif. Nah, selanjutnya lihat Y masih berpangkat 2, maka untuk melinearkan Y, maka YX-nya sama dengan, di ruas kanan menjadi plus minus akar KX pangkat 3 tambah X pangkat 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian umum dari persamaan diferensial pada soal di atas itu sama dengan YX sama dengan plus minus akar KX pangkat 3 tambah X kuadrat. Baik, selanjutnya contoh keempat yaitu dy per dx sama dengan 2xy per dy pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Pertama-tama kita uji homogen dulu, yaitu mxy sama dengan 2xy, mtx ty sama dengan 2tx ty sama dengan t pangkat 2 2xy sama dengan t pangkat 2 mxy. Yang kedua nxy sama dengan y pangkat 2 dikurang x pangkat 2 tx, ty sama dengan ty pangkat 2 dikurang tx pangkat 2 sama dengan t pangkat 2 dalam kurung y pangkat 2 dikurang x pangkat 2 sama dengan t pangkat 2 nxy. Karena kedua PD di atas berderajat sama, maka PD di atas adalah PD homogen. Penyelesaian PD, substitusi y sama dengan Vx dan dy per dx sama dengan V tambah dv per dx, maka PD berubah menjadi V ditambah X dV per dx sama dengan 2x Vx per Vx pangkat 2 dikurang X pangkat 2. V ditambah X dV per dx sama dengan X pangkat 2 dikali 2V per X pangkat 2 dikali V pangkat 2 dikurang 1. X dV per dx sama dengan 2V per V pangkat 2 dikurang 1 dikurang V pangkat 3 dikurang V per V pangkat 2 dikurang 1, di mana X dV per dx sama dengan 2V tambah 2 ditambah V dikurang V pangkat 3 per V pangkat 2 dikurang 1, di mana X dV per dx sama dengan 3V dikurang V pangkat 3 per V pangkat 2 dikurang 1.
X kali V pangkat 2 dikurang 1 dV sama dengan 3V dikurang V pangkat 3 dx. V pangkat 2 dikurang 1 per 3V dikurang V pangkat 3 dV sama dengan 1 per X dx. Sini masing-masing kita kedua ruas integralkan, yaitu integral V pangkat 2 dikurang 1 per 3V dikurang V pangkat 3 dV sama dengan integral 1 per X dx. Min 1/3 ln 3V dikurang V pangkat 3 sama dengan ln X ditambah C. Min ln 3V dikurang V pangkat 3 dikurang 3 ln X sama dengan C. Ln 3V per V pangkat 3 min ln 3V kurang V pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan C. Min 3V dikurang V pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan E pangkat C. Min 3V ditambah V pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 E pangkat C. Langkah keempat yaitu substitusi V sama dengan Y per X diperoleh min 3Y per X ditambah Y pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan XK, di mana K itu sama dengan E pangkat C. 3X pangkat 2 dikali Y dikurang Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 dikali K. 3X pangkat 2 dikali Y dikurang Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 6 dikali K, di mana min Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 6 dikali K dikurang 3X pangkat 2 dikali Y. Y pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 2Y dikurang X pangkat 6K, di mana YX itu sama dengan kurang lebih akar 3X pangkat 2 dikali Y dikurang X pangkat 6 dikali K. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial homogennya itu YX sama dengan kurang lebih akar 3X pangkat 2 dikali Y dikurang X pangkat 6 dikali K.